Filosofi singa. Merupakan spesies kucing besar yang tinggal di benua Afrika dan sebagian wilayah India. Jika suka dengan video ini, kita bahas lebih lanjut. Mohon untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Kerap mendapat julukan sebagai si raja hutan karena sosoknya sebagai predator yang besar dan berani. Di balik karakternya yang kuat, ternyata singa menyimpan 5 filosofi hidup berikut ini. 1. Memiliki hubungan sosial yang baik dengan sesama. Singa merupakan hewan yang sangat sosial atau gemar hidup berkoloni. Biasanya satu koloni dari singa berisikan 1 ekor jantan dengan beberapa betina di dalamnya, termasuk anak-anak. Kamu dapat melihat bahwa sejatinya singa memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Selayaknya manusia sebagai makhluk sosial, keberadaan satu sama lain tentu menjadi hal penting untuk dimiliki. Dengan demikian, maka kehidupan sebagai manusia bisa sama-sama terjalin dengan baik. 2. Mampu memaksimalkan kelebihan di tengah kekurangannya. Mungkin tak banyak yang mengetahui bahwa singa merupakan kucing besar yang paling malas di dunia. Singa bisa tidur hingga 20 jam sehari. Meski demikian, sisa jam lainnya kerap dimanfaatkan singa untuk berburu dengan hebat. Dari fakta ini justru bisa dilihat bahwa singa memiliki kekurangan yang tidak bisa dihilangkan. Namun, di lain sisi, justru singa bisa menutupi kekurangannya dengan kelebihan dalam berburu. Kamu jadi paham untuk tak boleh bersikap minder dan tetap optimis dalam memaksimalkan kelebihan yang dimiliki. 3. Sangat fokus dalam mengamati mangsa. Singa merupakan hewan yang sangat baik dalam berburu. Bahkan singa mampu fokus untuk mengamati musuhnya dalam waktu berjam-jam sebelum akhirnya siap untuk menerkam. Semua hal tersebut bisa kamu anggap sebagai sebuah proses. Tentunya setiap proses sudah pasti memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam menjalaninya. Dengan demikian, maka hasil yang diperoleh pun akan baik dan maksimal. 4. Penyayang anak dan keluarganya. Singa mungkin tampak sangat garang jika diperhatikan di luar. Namun, nyatanya mereka akan sosok hewan yang penyayang bagi anak-anaknya. Tak hanya induknya saja, bahkan singa jantan juga bisa menunjukkan bonding yang erat dengan anak-anaknya. 5. Tidak sering mengaum-ngaum. Singa mungkin sangat identik dengan kemampuan mengaumnya yang sedikit menakutkan. Namun,
ternyata di alam liar justru singa bukanlah hewan yang gemar mengaum. Alasannya adalah kebiasaan mengaum yang terus-menerus itu hanya akan menyebabkan turunnya wibawa dari singa tersebut. Dari hal ini tentu bisa diambil filosofi bahwa terlalu banyak bicara ternyata bisa menurunkan nilai dari diri kita. Apalagi jika apa yang dibicarakan justru tak ada maknanya, sehingga hanya merupakan angin lalu, bak ibarat tong kosong, sangat nyaring bunyinya. Singa memiliki banyak filosofi menarik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kebiasaan dan kehidupannya memiliki beragam pelajaran hidup untuk kita semua mencontohnya atau untuk dicontoh. Filosofi singa. Merupakan spesies kucing besar yang tinggal di benua Afrika dan sebagian wilayah India. Jika suka dengan video ini, kita bahas lebih lanjut. Mohon untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Kerap mendapat julukan sebagai si raja hutan karena sosoknya sebagai predator yang besar dan berani. Di balik karakternya yang kuat, ternyata singa menyimpan 5 filosofi hidup berikut ini. 1. Memiliki hubungan sosial yang baik dengan sesama. Singa merupakan hewan yang sangat sosial atau gemar hidup berkoloni. Biasanya satu koloni dari singa berisikan 1 ekor jantan dengan beberapa betina di dalamnya, termasuk anak-anak. Kamu dapat melihat bahwa sejatinya singa memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Selayaknya manusia sebagai makhluk sosial, keberadaan satu sama lain tentu menjadi hal penting untuk dimiliki. Dengan demikian, maka kehidupan sebagai manusia bisa sama-sama terjalin dengan baik. 2. Mampu memaksimalkan kelebihan di tengah kekurangannya. Mungkin tak banyak yang mengetahui bahwa singa merupakan kucing besar yang paling malas di dunia. Singa bisa tidur hingga 20 jam sehari. Meski demikian, sisa jam lainnya kerap dimanfaatkan singa untuk berburu dengan hebat. Dari fakta ini justru bisa dilihat bahwa singa memiliki kekurangan yang tidak bisa dihilangkan. Namun, di lain sisi, justru singa bisa menutupi kekurangannya dengan kelebihan dalam berburu. Kamu jadi paham untuk tak boleh bersikap minder dan tetap optimis dalam memaksimalkan kelebihan yang dimiliki. 3. Sangat fokus dalam mengamati mangsa.
Singa merupakan hewan yang sangat baik dalam berburu. Bahkan singa mampu fokus untuk mengamati musuhnya dalam waktu berjam-jam sebelum akhirnya siap untuk menerkam. Semua hal tersebut bisa kamu anggap sebagai sebuah proses. Tentunya setiap proses sudah pasti memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam menjalaninya. Dengan demikian, maka hasil yang diperoleh pun akan baik dan maksimal. 4. Penyayang anak dan keluarganya. Singa mungkin tampak sangat garang jika diperhatikan di luar. Namun, nyatanya mereka akan sosok hewan yang penyayang bagi anak-anaknya. Tak hanya induknya saja, bahkan singa jantan juga bisa menunjukkan bonding yang erat dengan anak-anaknya. 5. Tidak sering mengaum-ngaum. Singa mungkin sangat identik dengan kemampuan mengaumnya yang sedikit menakutkan. Namun, ternyata di alam liar justru singa bukanlah hewan yang gemar mengaum. Alasannya adalah kebiasaan mengaum yang terus-menerus itu hanya akan menyebabkan turunnya wibawa dari singa tersebut. Dari hal ini tentu bisa diambil filosofi bahwa terlalu banyak bicara ternyata bisa menurunkan nilai dari diri kita. Apalagi jika apa yang dibicarakan justru tak ada maknanya, sehingga hanya merupakan angin lalu, bak ibarat tong kosong sangat nyaring bunyinya. Singa memiliki banyak filosofi menarik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kebiasaan dan kehidupannya memiliki beragam pelajaran hidup untuk kita semua mencontohnya atau untuk dicontoh. Filosofi burung hantu. Meski tidak dianggap sebagai hewan peliharaan, tapi keberadaannya seolah tetap membuat banyak orang penasaran. Keberadaan burung hantu juga ternyata dapat mengajarkan 5 filosofi hidup penting, yaitu berikut ini. 1. Berhasil membuktikan bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa burung hantu sebetulnya memiliki mata yang hanya fokus ke depan. Hal ini membuat burung hantu tak dapat melirik ke kanan dan ke kiri. Meski begitu, burung hantu justru memiliki kemampuan untuk memutar kepalanya hingga 270 derajat.
dari apa yang dimiliki burung hantu, maka kamu dapat memetik hikmah bahwa selalu ada kelebihan setelah kekurangan. Hal inilah yang semestinya tak membuatmu berhenti untuk terus mensyukuri hidup. 2. Sedikit bicara tapi matang dalam mempertimbangkan. Burung hantu merupakan salah satu hewan buas yang cukup berbicara. Hal ini membuat burung hantu memiliki insting untuk memangsa jenis hewan lainnya seperti tikus, ular, dan lain sebagainya. Namun, biasanya burung hantu akan memulai mengintai calon mangsanya terlebih dahulu, baru membawanya ke sarangnya. Gaya berburu dari burung hantu seolah menunjukkan gayanya yang sedikit bicara, namun cukup matang dalam pertimbangan. Kamu juga tentu dapat mencontohnya, yaitu dengan sedikit berbicara, namun tetap memikirkan segalanya dengan matang sebelum bertindak. 3. Simbol dari kebijaksanaan dan kecerdasan. Burung hantu memang seolah memiliki image tersendiri dibandingkan jenis burung lainnya. Mulai dari mitos yang berkembang mengenai dirinya, bahkan hingga cara hidupnya yang terkesan bijaksana. Hal ini membuat burung hantu pun dikenal sebagai simbol dari kebijaksanaan dan kecerdasan. 4. Tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Burung hantu merupakan hewan yang aktif berburu pada malam hari. Alasannya karena memang burung hantu memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang sangat baik. Bahkan burung hantu mampu melihat hingga 30 derajat jauhnya. Selain itu, pendengaran dari burung hantu juga jauh lebih baik, sehingga membuat mereka akan lebih teliti dan tak gegabah dalam memangsa. Semua hal tersebut memiliki pesan moral tersendiri untuk manusia. Pesan tersebut adalah dengan tidak bersikap gegabah dalam melakukan berbagai hal melalui hal tersebut, maka kamu pun jadi lebih berhati-hati dan minim dalam melakukan kesalahan. 5. Memberikan keseimbangan dalam hidup. Keberadaan burung hantu mungkin jarang disadari oleh manusia karena aktivitasnya yang dimulai saat malam hari. Namun sebetulnya burung hantu membawa dampak yang penting bagi keseimbangan hidup. Sebut saja dengan perannya untuk memangsa hewan-hewan seperti tikus, ular, dan lain sebagainya. Dengan demikian, mata rantai makanan tetap berjalan baik dan dapat mengurangi hama. Tentunya kamu juga dapat mencontoh pesan moral tersebut dengan baik. Melalui cara yang tepat, maka kamu dapat membawa pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarmu. Itulah hal yang tentu harus kamu syukuri dalam hidup. Keberadaan burung hantu ternyata membawa banyak pesan moral tersendiri bagi hidup manusia.
tentunya itu menjadi satu hal yang dapat kamu ambil sisi positifnya. Contoh hal-hal yang baiknya saja. Demikian, terima kasih. Filosofi Lampion Imlek
Ternyata ini filosofi lampion Imlek sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Lampion menjadi perhiasan Imlek sejak zaman dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 sebelum Masehi. Pada hari ke-15 para biksu Buddha menyalakan lentera untuk menghormati Buddha. Kemudian ritual ini diikuti oleh masyarakat umum dan menyebar hingga keluar China. Pada masa itu juga lampion digunakan sebagai penerangan. Masyarakat Tionghoa zaman dulu memasang lampion sebagai penanda bulan purnama. Pada masa dinasti Tang 618 hingga 907 Masehi, lampion digunakan untuk dalam setiap perayaan penting sebagai simbol sebuah rasa syukur. Lampion berasal dari bahasa Mandarin, yaitu denglong yang berarti menerangi. Warna merah lampion melambangkan kemakmuran, kesatuan, dan rezeki. Lampion juga sering digunakan sebagai pengusir kekuatan jahat yang digambarkan dengan raksasa yang bernama Nian. Selain itu, lampion juga dipercaya menghindari kejahatan, tindakan kejahatan, dan memberi jalan dan menerangi rezeki bagi penggunanya. Secara umum, lampion menyimbolkan harapan dan masa depan yang lebih cerah. Sebenarnya lampion bukan hanya berbentuk bulat dan berwarna merah. Kini lampion sudah ada aneka macam warna dan bentuk. Setiap warna memiliki makna. Lampion warna merah sebagai lambang kekayaan, ketenaran, dan kemakmuran. Lampion kuning melambangkan keberuntungan dan netralitas. Lampion hijau dikaitkan dengan kesehatan, kemakmuran, dan harmoni. Cahaya lampion tentu menciptakan pemandangan yang indah. Saat perayaan festival ini, para anggota berkumpul dan menikmati cahaya lampion yang bersinar. Tradisi lampion ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan tetap dijaga meski terus mengalami perkembangan. Makna dan simbolisme tetap dijaga dan tidak boleh diubah. Lampion melambangkan harapan dan keuntungan serta persatuan.